Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi, mahasiswa PPG Dajab Angkatan 4 Universitas Patimura. Akan melaksanakan praktik pada hari ini, praktik uji kinerja di SMA Pesantren Cintawana, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan materi demokrasi terpimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pertemuan sekarang ya alhamdulillah Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian ya. Nah, untuk pelajaran sejarah nanti ada materi baru ya. Materi itu tentang zaman demokrasi terpimpin. Nah, sebelum mulai pelajaran, jawab dulu ya. Alika ada? Anissa, Hadirah. terus Azka ada? Angel, iya. Balada, Hadirah. Desi, Elsa, Hadirah. Ica, Lia, Naila, Sri, Pina, Salman, Yasmin. Ini semua ya. Iya. Nah, sebelum dimulai pelajaran untuk sekarang itu kan nanti ada materinya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu ya. Ada yang masih ingat tidak tentang materi minggu kemarin itu kan tentang demokrasi liberal ya. Nah, apa saja sih, bagaimana sih sistem pemerintahannya pada masa demokrasi liberal? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, boleh. Menurut saya pada demokrasi tersebut sering berganti kabinet. Bagus. Ada lagi? Nah, kemudian di zaman itu, di zaman demokrasi liberal, banyak terjadi peristiwa penting. Nah, di antaranya apa saja, ada yang tahu peristiwa penting di zaman demokrasi liberal? Saya Pak. Ya, saya. Tugasnya menyusun undang-undang dasar baru. Ya, itu ya. Jadi tadi ada badan apa, Konstituante. Ya. Tugasnya itu menyusun undang-undang baru. Itu ya. Jadi memang di zaman demokrasi liberal itu banyak terjadi peristiwa penting. Di antaranya kan ada pemilu ya, pemilu 1955. Kemudian ada lagi apa? Sering terjadi ini pergantian kabinet ya, dan sebagainya. Nah, itu peristiwa-peristiwa di zaman demokrasi liberal. Kemudian ada juga peristiwa apa? Seperti adanya konferensi Asia Afrika gitu ya. Jadi kan sudah paham. Nah, untuk sekarang ini Bapak ada ininya dulu, KD-nya ya, sebelum mulai pada materi yang baru. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, ada 34, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian 44, melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada
masa demokrasi liberal terpimpin ya. Nah itu potensi dasarnya. Terus ada ininya tujuannya. Nah tujuannya ini yang pertama nanti melalui diskusi tanya jawab. Nah, peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin. Kemudian melalui tayangan video singkat, peserta didik mampu menelaah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah yang terakhir nanti melalui diskusi literasi, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah itu tujuannya ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah ini topiknya tentang demokrasi terpimpin ya. Jadi demokrasi terpimpin ini kan dulu terjadinya itu tahun 1999 sampai dengan berapa? Tahun 1966. Ini sebetulnya demokrasi terpimpin gitu ya. Kalau demokrasi liberal dari tahun berapa? 50 sampai 59 ya gitu. Nah sebelum dilanjut coba ini Bapak ada video dilihat dulu ya.
ataupun bertanya silakan. Itu salah satu upaya untuk melawan Belanda terkait pilihan barat. Ya, bagus ya. Jadi ini upaya pemerintah untuk melawan Belanda ya. Ini Tripora. Ada lagi yang lain? Jadi bertanya Pak, Ya. siapa pimpinannya dalam komando Trikora? Ya, pimpinannya itu siapa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Ya, Elsa mulai. Pimpinan dalam komando tersebut dipimpin oleh Pak Soeharto. Ya, Pak Soeharto ya. Nah, itu pimpinannya dipimpin oleh Pak Soeharto dulu kan dalam membebaskan ini pilihan barat melalui Trikora ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian didiskusikan ya tentang nanti ada materinya Bapak bagikan di LKPD, kalian cari dari buku ataupun dari internet dan sebagainya ya. Nah, kelompoknya kan sudah dibentuk ya oleh Bapak kemarin ya. Ada 3 kelompok. Nah, sekarang silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan ya, materinya ada di sana di LKPD. Kalian cari dari buku ataupun dari internet ya, dan bahan kerja. Nanti kalau sudah beres dipresentasikan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kalau sudah silakan boleh dipresentasikan kelompok pertama, kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian. Di dalam segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dilarang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Karena tadi sudah disebutkan bahwa sering terjadinya pergantian kabinet dan pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang dasar 1950. Terus yang terakhir, karena dekret 5 Juli pada tahun 1959. Nah, kasih aplaus ya buat kelompok 1. Silakan dari kelompok lain, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Kelompok 2 atau 3.
Ya, pertanyaannya dari kelompok 3, ya, apa itu isi dekret presiden? Nah, silakan kelompok 1. Izin menjawab. Jawabannya pembubaran Badan Konstituante UUDS tidak berlaku dan kembali ke UUD 1945. Ya, betul, ya, bagus. Yang lain ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, dilanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kehidupan politik dalam negeri zaman demokrasi terpimpin yang akan disampaikan oleh Salman. Kehidupan politik dalam negeri masa demokrasi terpimpin. Pertama, pembentukan kabinet kerja yang bertugas pada periode 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Kedua, membentuk Front Nasional. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Ketiga, kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada di bawah Presiden. Keempat, Presiden membentuk MPRS dan TPAS. Kelima, Manipuangusdek dijadikan garis-garis besar haluan negara. Keenam, hubungan diplomatik 5 negara, yaitu Poros Jakarta, Peking, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, yaitu Indonesia, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Kamboja, dan Korea Utara. Bagus ya, nah bagus sekali ya, kasih aplaus buat kelompok 2. Yang lain silakan kalau ingin bertanya ataupun menambahkan kepada kelompok 2, kelompok 3 ataupun 1 silakan. Izin bertanya Pak, Ya, boleh. apa itu Manipuangusdek? Nggak mau ditulis dulu atau langsung jawab, silakan boleh ya. Dijawab Pak. Ya, silakan. Itu merupakan pidato Soekarno. Ya, bagus ya. Nah, itu. Terus ada lagi yang lain? Tidak? Ya. Kalau tidak ada, dilanjut ke kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kehidupan politik luar negeri zaman demokrasi terpimpin yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yusuf. Silakan waktu dipersilakan. Kehidupan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu melaksanakan politik mercusuar atau mendirikan bangunan atau gedung-gedung yang berukuran besar dan spektakuler. Dan yang kedua, melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia atau Dwi Kora. Yang ketiga yaitu Trikora. Yang dimaksud dengan Trikora yaitu Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Isi dari Trikora tersendiri yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di irian barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk
untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang keempat yaitu politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri atau timur, atau NEPO, New Emerging Forces, atau persekutuan negara-negara yang berpaham sosialis komunis. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ya bagus ya, nah kalian sudah paham ya, pintar. Silakan dari kelompok yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan kepada kelompok 3. Izin bertanya Pak, kenapa terjadinya trikora? Ya pertanyaannya dari kelompok 2, kenapa Terjadi. alasannya itu terjadi trikora ya. Nah, bagus ya pertanyaannya. Silakan didiskusikan atau dijawab. Izin menambahkan Pak, Ya ya. terjadinya trikora itu karena sesudah KMB sekalipun Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Ya bagus ya. Nah, kalian sudah ini ya, bagus. Presentasi kelompok 1, 2, 3 tentang materi di zaman demokrasi terpimpin. Nah sekarang Bapak ingin bertanya, ada nggak yang ingin menyimpulkan dan bisa menyimpulkan tentang materi zaman demokrasi terpimpin? Nah, silakan. Dari tadi jam diskusi ya sampai akhir. Silakan. Izin menyimpulkan Pak. Ya boleh ya, sini silakan ya sini. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin karena konstituante lambat dalam menyusun undang-undang dasar sehingga keluar dekret 5 Juli. Kemudian kehidupan politiknya ada politik mercusuar, konfrontasi dengan Malaysia. Ya bagus ya. Yang lain? Elsa, ya boleh. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin yaitu dekret 5 Juli. Kemudian kehidupan politiknya ada trikora. Pemerintah dijalankan secara terpimpin oleh presiden. Sekian. Ya bagus ya. Nah, jadi dari Elsa dan Yasmin bagus ya. Nah, Bapak akan sedikit menyimpulkan ya, membantu menyimpulkan tentang materi demokrasi terpimpin. Nah, apa sih latar belakangnya terjadinya demokrasi terpimpin? Nah, yang pertama kan ada yang disebut dengan dekret presiden ya. Tahun berapa? 1929 ya. Nah, dekret presiden ini keluar kenapa? Karena badan konstituante ya itu lambat menyusun undang-undang baru. Itulah itu salah satu latar belakang penting berdirinya demokrasi terpimpin. Jadi dekret presiden 5 Juli ya, karena lambat itunya ya badan konstituante dalam menyusun undang-undang. Terus ada lagi apa contohnya seperti gerakan-gerakan separatis di zaman demokrasi liberal kan banyak ya bermunculan, ada seperti PKI ya, DITI dan sebagainya, sehingga mengancam stabilisasi ini keamanan nasional ya. Nah itu latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin. Nah kemudian bagaimana sistem pemerintahannya di masa demokrasi terpimpin? Nah sistem pemerintahannya itu jadi di zaman demokrasi terpimpin segala peraturannya itu berfokus pada presiden ya. Ekonominya terpimpin, kemudian pemerintahnya terpimpin ya gitu. Kalau zaman demokrasi liberal tidak kan?
Nah, yang memegang ini roda pemerintahannya itu siapa? Perdana Menteri. Kalau di zaman demokrasi terpimpin, presiden. Nah, kebijakannya apa saja? Di dalam negeri, contohnya kan membentuk MPRS, kemudian DPRS, ya. Ada lagi, nanti ada seperti ini politiknya di dalam negeri. Yang tadi itu manipul usdek. Manipul usdek itu apa pengertiannya? Manipul itu pidato Soekarno, pidato presiden, gitu ya. Kemudian usdek, nah itu ada artinya ya. Usdek itu undang-undang 45, S-nya sosialis, D-nya apa demokrasi, ya. Dan K-nya kemerdekaan dan kepribadian Indonesia. Nah itu mengumpul usdek. Saya mengumpul usdek ada lagi tidak? Ada ya. Nah, seperti apa? Contohnya itu kan membentuk Front Nasional, ya. Front Nasional dan sebagainya. Kemudian di dalam kebijakan luar negerinya. Nah, jadi kalau itu ada hubungannya ya, kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negerinya apa saja kebijakannya di zaman demokrasi terpimpin? Nah, itu ada yang disebut dengan politik mercusuar. Nah, jadi politik itu menggabungkan Indonesia, oleh itu negara yang besar pada masa itu. Jadi Pak Soekarno ingin membuktikan, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu sama dengan negara-negara di dunia misalnya ya. Nah, maka pada masa itu Pak Soekarno membangun bangunan yang besar ya. Nah, contohnya apa? Tuh Istora Senayan ya. Gitu ya, itu politik mercusuar. Nah, kemudian ada lagi di dalam bidang luar negerinya kebijakannya itu Pak Soekarno apa? Selain politik mercusuar ada konfrontasi dengan Malaysia. Ya, kenapa itu terjadi? Karena karena Malaysia itu dibentuk menjadi negara federasi didesain gitu kan ya oleh bangsa Barat, sehingga Pak Soekarno kan tidak suka ya terhadap bangsa Barat. Akhirnya terjadi konfrontasi. Saat itu ada lagi peristiwa misalnya itu pengambilan Irian Barat ya. Nah, masa Irian Barat itu kan dulu sebelum demokrasi terpimpin ada pada masa perjanjian ya dengan Belanda itu KMB. Nah, itu masa Irian Barat akan diselesaikan sesudah KMB, tetapi tidak juga kan lama ya. Nah, sehingga melakukan cara ini Pak Soekarno dengan diplomasi dan konfrontasi, dan diplomasi gagal sehingga melakukan ini dan konfrontasi merebut Irian Barat dengan adanya Trikora. Trikora ini apa? 3 komando rakyat ya. Nah, itu dipimpinnya itu oleh Soeharto ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan di masa demokrasi terpimpin ya. Nah, selain itu di zaman demokrasi terpimpin ada kekuatan besar ya, ada Presiden Soekarno, itu kan sebagai presiden. Yang kedua ada ini Partai Komunis Indonesia ya. Kemudian ada juga TNI ya, TNI AD. Nah, tapi nanti kan antara TNI dengan PKI nah terjadi ini persaingan sehingga nantinya kan ada isu-isu seperti Dewan Jenderal dan sebagainya. Kemudian pada masa ini juga nanti kan terjadi peristiwa yang mungkin mengakibatkan tragedi nasional ya, yaitu gerakan 30 September ya. Nah, itu kebijakan di zaman demokrasi terpimpin. Paham ya? Ada yang bertanya tidak? Tidak? Ya. Kalau tidak, nah silakan. Barangkali dari kalian ada yang ingin ini pelajaran apa sih yang dapat diambil dalam pelajaran ini demokrasi terpimpin? Silakan. Saya Pak. Ya boleh. Dapat menyebut, kita dapat mengambil pelajaran dari bagaimana ini, yaitu kita dapat tahu latar belakang
kehidupan politik dalam negeri zaman demokrasi terpimpin dan kehidupan politik luar negeri zaman demokrasi terpimpin. Ya, bagus ya. Nah, ada lagi yang lain tidak? Tidak. Kalian sudah paham ya? Nah, ini Bapak ada soal dulu, soal evaluasi ya. Tadi kan sudah presentasi ya, beres. Sekarang ada soal evaluasi. Kalian kerjakan. Nah, itu ada di sana materinya ya, soal evaluasi kalian kerjakan. Kalau sudah beres nanti dikumpulkan. Paham ya? Ya, silakan. Sudah selesai? Ya, kalau sudah dikumpulkan oleh ketua kelasnya silakan. Untuk pertemuan sekarang dicoba dulu sampai di sini ya. Nah, sebelum ditutup coba berdoa oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri ibadah ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, jangan lupa nanti dipelajari kembali materinya tentang demokrasi terpimpin, ya, kehidupan ekonominya dan sebagainya. Nah, kita dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.